Buat teman-teman semua yang hari ini merasa diri kalian obesitas, bahkan kalian hampir obesitas, kalian jangan pernah skip video kali ini. Ada dua hal yang harus kalian hindari ketika kalian ingin menguruskan badan kalian. Sebenarnya gue udah agak males juga untuk ngebahas soal hal ini teman-teman, ya. Tapi ada beberapa teman-teman gue juga yang masih curhat sama gue. Ya mereka ada masalah ya ketika melakukan olahraga, katanya lututnya sakit lah atau apa. Jadi olahraga ini dianggap jelek gitu loh sama mereka semua. Ketika kita tanya apa yang lo lakukan, olahraga apa, kita tanya, oh ternyata ini. Jadi ini yang gue ingin share kepada teman-teman semua. Ketika hari ini kalian merasa diri kalian kegemukan, ya, ataupun kalian dikit lagi hampir obesitas gitu ya, jangan pernah lakukan dua hal ini teman-teman. Yang pertama, hindari kegiatan ataupun latihan yang berhubungan dengan lompat ataupun loncat-loncat teman-teman. Ini dihindari semua. Yang kedua adalah sprint ataupun lari. Jangan pernah lakukan ini dulu atau minimalkan lah. Jadi kalian harus sadar, kalian ini ada di titik dimana kalian sedang overload, over capacity dari berat badan yang seharusnya. Ya, jadi ketika kalian melakukan lompatan, loncat, sprint atau apapun itu, ini akan memberikan tekanan atau damage pada persendian kalian, terutama di lutut kalian. Ini jauh lebih besar dan akan berbahaya nantinya. Kalaupun hari ini kalian sudah melakukan hal-hal tersebut secara konsisten, tapi belum terjadi apa-apa pada diri kalian, itu hanya masalah waktu aja. Gue hanya peringatkan kalian, ya. Percaya sama gue, itu hanya masalah waktu. Gue akan kasih contoh seperti ini aja simpelnya. Misalnya gue punya sebuah bangku. Ini kapasitasnya cuma bisa 80 kilo untuk nahan beban. Didudukin sama orang kurang lebihnya 100 kilo ke atas. Kira-kira bangku itu hancur nggak? Pasti hancur teman-teman. Apalagi kalian loncatin. Wah udah pasti hancur banget itu kan. Poinnya kalian paham sampai sini. Begitupun dengan tubuh kalian. Kalau pinggang dan lutut kalian itu punya mulut, setiap hari mereka akan berteriak kepada kalian, woi kurusin badan. Gue udah nggak sanggup nahan beban begini beratnya. Bobot badan begini beratnya. Ya, tapi kalian nggak pernah sadar aja. Coba dikasih mulut tuh pinggang sama lutut kalian. Dan kenapa gue bahas lagi soal video ini? Karena belum lama ini gue juga nonton beberapa video gitu ya, yang ngajakin orang-orang gemuk itu untuk olahraga. Ya videonya sih bagus gitu ya, positif. Ngajakin orang untuk latihan olahraga itu bagus. Tapi yang gue nggak suka caranya salah teman-teman. Kenapa? Di video itu disebutkan, yuk yang gemuk-gemuk bangun, jangan rebahan aja nih, ikutin gue. Langkah pertama lakukan ini, jumping jack 12 kali. Waduh mati, gue bilang. Waduh, gue nggak ngerti mereka itu belajarnya di mana. Apa mereka emang nggak paham gitu loh? Setiap orang itu kan punya kondisi badan yang berbeda-beda, nggak semuanya ideal. Ada yang overweight, ada yang dikit lagi obesitas, ada yang obesitas. Ini kan kalau diikutin sama yang memang udah berat badannya super berlebih, kan ini jadi bahaya juga teman-teman. Nah terutama teman gue yang ini gitu loh. Ketika kita tanya, dia habis ikutin latihan dari video tersebut. Makanya gue langsung bikin video seperti ini. Ketika hal itu terjadi, siapa yang mau disalahkan? Pertanyaannya di situ. Mungkin kalau kalian lakukan sesekali, jarang-jarang, mungkin nggak ada masalah. Ketika kalian lakukan konsisten, seperti teman gue misalnya, ini kan jadi masalah. Kalau cuma sesekali kalian coba, itu mungkin nggak ada masalah. Ketika kalian lakukan konsisten, kalian percaya latihan itu akan memberikan efek yang luar biasa untuk pembakaran lemak kalian. Ini jadi masalah teman-teman. Jadi berikanlah edukasi yang baik dan benar. Ya, sehingga apa yang kalian kasih video itu memberikan manfaat, bukan bencana untuk orang lain. Ketika kalian belum paham, kalian pelajari dulu. Jangan asal-asal kasih latihan gitu, ngajak-ngajak orang kegemukan untuk olahraga, rebahan, latihan-latihan yang memang tidak dianjurkan gitu loh. Semua orang itu punya masalah yang berbeda-beda. Buat gue pribadi, olahraga yang gue rekomendasikan untuk teman-teman yang memang hari ini obesitas, atau bahkan teman-teman yang dikit lagi obesitas, ya kalian bisa melakukan olahraga seperti weight training, ya pergi ke gym lah. Ataupun kalian bisa melakukan latihan-latihan di rumah secara sederhana, pakai dumbbell, pakai body weight tubuh kalian, seperti squat, lunges, itu jauh lebih aman. Mungkin kalau untuk kardio, gue rekomendasikan untuk kalian berenang, ataupun sepedaan, ataupun kalian jalan. Ya, jalan non-stop itu jauh lebih aman dibanding kalian sprint, lari, ya ataupun loncat-loncat atau lompat-lompat. Ini jauh lebih berbahaya untuk persendian kalian, lutut kalian. Percaya sama gue, itu cuma masalah waktu aja. Udah banyak korbannya. Masa kalian mau jadi korban? Maksud gue jangan sampai terjadi dulu sama kalian, baru kalian belajar tuh dari pengalaman. Mending pengalaman baik, ini pengalaman pahit gitu loh. Kalau pengalaman pahit, lebih baik kalian belajar dari pengalaman orang lain, sehingga kalian gak dapet tuh pengalaman tersebut. Itu kan yang benar. Ketika kalian merasa hari ini kegemukan, obesitas, yang harus kalian lakukan adalah apa? Turunkan fat kalian. Jangan hanya berfokus pada menurunkan berat badan. Turunkan fat, bangun massa otot kalian. Itu sangat baik dan berguna untuk kalian. Nantinya bisa membangun metabolisme kalian jauh lebih baik. Badan kalian jauh lebih indah, jauh lebih proporsional, dan lebih enak dilihat. Dan kalian juga akan sulit untuk gemuk kembali.
gitu loh. Ini yang gue rekomendasikan buat teman-teman yang kegemukan yang hari ini masih bisa beraktivitas. Silakan lakukan latihan angkat beban dengan gerakan-gerakan sederhana dulu. Nanti baru kalian tingkatkan perlahan. Itu jauh lebih berguna untuk membantu perubahan badan kalian dan bantu juga dengan pola makan yang baik. Karena kalau kalian hanya fokus kepada latihan, ya mau kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, kalian latihan sampai gempor pun tanpa ditunjang dengan pola makan yang baik, mustahil kalian mendapatkan hasil yang baik. Karena pola makan sendiri mengambil peran paling penting untuk pembentukan tubuh kalian. 70% pembentukan progres kalian itu berasal dari pola makan. Contohnya seperti apa? Banyak orang yang bisa kurusin badan, gemukin badan. Itu nggak usah pakai latihan, mereka hanya jaga pola makan aja. Tapi banyak orang yang hari ini latihan mati-matian, badannya makin hancur dan malah stuck di situ-situ aja. Karena mereka makannya asal-asalan. Pola makan itu adalah kunci dalam progres kalian yang semakin baik. Pada intinya semua olahraga itu adalah baik. Jadi kurang baik ketika kalian lakukan dengan cara yang salah. Ya, cara yang berlebihan juga. Latihan itu bukan hanya pakai otot tenaga, tapi gunakan juga otak kalian. Itu disebut dengan latihan cerdas, yang dimana kalian meminimalkan resikonya tapi bisa memaksimalkan manfaatnya. Itulah latihan cerdas. Sampai ketemu di video, bye-bye.